Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di materi yang kesekian kalinya, yaitu materi tentang sistem pengapian di kendaraan ringan atau di mobil. Nah, sebelum kita ke materi tersebut, kita harus tahu apa sih sistem pengapian itu. Harus tahu definisinya. Sistem pengapian, fungsinya seperti apa, komponennya gimana, terus trouble-troublenya apa. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di halaman ini ya. Sekarang kita ke bagian pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian daripada sistem pengapian. Nah, sistem pengapian itu apa? Nah, sistem pengapian adalah sistem di mana sistem ini mempunyai fungsi, yaitu untuk membakar campuran udara dan bensin. Nah, udara di sini yaitu udara yang banyak mengandung oksigen, karena oksigen merupakan unsur bahan bakar yang baik dibandingkan dengan unsur udara yang lain, karena oksigen ini sifatnya tak terbatas dan gratis ya dari alam. Yang kedua, bahan bakarnya adalah bensin. Bensin di sini asumsinya banyak, bisa premium, bisa pertalite, pertamax, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi sistem pengapian ini untuk membakar campuran udara dan bensin yang ada di dalam ruang bakar atau di dalam silinder yang sudah dikompresikan. Kompresi itu adalah tekanan, jadi sudah dipadatkan, sudah ditekan sedemikian besar. Nah, pada saat tekanan sudah maksimal, barulah sistem pengapian bekerja. Atau pada saat tekanan maksimal atau akhir daripada langkah kompresi, ini busi menyala atau sistem pengapian bekerja. Nah, kenapa harus di akhir langkah kompresi? Karena di akhir langkah kompresi itulah ditemukan yang namanya kompresi atau tekanan yang paling tinggi. Nah, kira-kira kalau akhir itu berapa ukurannya? Nah, untuk ukuran itu relatif tergantung daripada kondisi mesin, baik kecepatan rendah, kecepatan tinggi, atau beban berat, beban ringan. Itu si busi atau si sistem pengapian ini berbeda-beda. Ini kisarannya itu antara 5 sampai 20 derajat sebelum TMA. TMA itu adalah titik mati atas. Nah, itu busi menyala itu di akhir langkah kompresi dengan sudut 5 sampai 20 atau min 5 sampai min 20 sebelum 0. Kalau sebelum 0 berarti kan min. Oke, itu adalah pengertian daripada sistem pengapian. Nah, selanjutnya komponen ya. Kita kalau berbicara sistem atau sistem itu terdiri dari beberapa komponen yang mempunyai satu tujuan supaya tercapainya suatu kegiatan atau suatu usaha. Nah, di sini karena sistem pengapian ini adalah untuk menghasilkan percikan atau untuk menghasilkan bunga api, ya berarti butuh yang namanya komponen. Komponennya apa aja? Ini komponennya ini banyak ya, kita akan sebutin satu-satu. Yang pertama itu adalah baterai atau bahasa bengkel aki lah, atau akumulator. Nah, baterai di sistem pengapian ini merupakan sumber dari tenaga listriknya. Sumbernya. Jadi kalau sudah berbicara sumber berarti ini pokoknya. Nah, tapi baterai itu sendiri ya, kalau di mobil itu bukan satu-satunya sumber, karena sumber di mobil itu ada dua, ada
sistem pengisian. Di situ ada alternator, ada kalau orang bengkel namanya dinamo jalan ya. Sedangkan yang kedua adalah baterai sumbernya. Nah, setelah baterai ini komponennya apa? Yaitu setelah baterai adalah ada fuse. Fuse itu adalah sekring, pengaman. Untuk apa fuse ini dipasang? Fuse dipasang supaya jalur atau jaringan sistem pengapian ini lebih aman. Aman dari konslet, dalam artian hubungan pendek ya, antara kabel positif dengan kabel massa yang ada di sistem pengapian. Seandainya terjadi hubungan pendek, maka sikringlah yang dijadi korban atau sikringlah yang mulai terputusnya, sehingga dari baterai ke komponen sistem pengapian terputus sehingga aman. Nah, fuse ini dibedakan dengan warna. Nah, sedangkan di sini tertulis warna 10, angka 10, angka 10, warnanya merah. Nanti ada warna biru, angkanya 15. Artinya apa ini angka-angka ini? Artinya adalah 10 itu adalah 10 ampere. Batas maksimal si sikring ini dilewati oleh arus listrik itu maksimal adalah 10 ampere. Kalau biru berarti 15, berarti maksimal 15 ampere. Nah, kalau di sistem pengapian ini berapa sih sebetulnya arus yang mengalir? Kalau di sistem pengapian itu arus yang mengalir sangatlah kecil, yaitu antara 5 sampai 8 ampere. Maka dipasang 10 sudah cukup. Ya, 10 sudah cukup karena paling besar adalah 8. Tuh. Selanjutnya ada ignition switch. Nah, ignition switch itu kalau bahasa bengkel itu adalah kunci kontak. Kunci kontak itu kalau di mobil itu sebagai pemutus utama. Ketika kunci kontak off, ya semua kelistrikan, semua yang berhubungan dengan baterai itu off. Nah, kalau di sistem pengapian ini apa ya fungsinya? Di sistem pengapian ini mempunyai fungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke koil. Nah, atau lebih gampangnya begini. Pada saat kunci kontak off, mesin mati. Nah, itulah lebih gampangnya. Jadi untuk mematikan mesin tinggal matikan kunci kontak. Itu yang paling gampang untuk pengertian. Selanjutnya di sini ada arus ya. Sebelum ke ini dulu lah. Ignition coil. Ignition coil itu adalah koil pengapian, lilitan pengapian. Ignition pengapian, koil adalah kumparan. Nah, di dalam koil itu terdiri dari satu, yaitu primary terminal, atau di sini ada kumparan primer. Kumparan primer ini yang langsung dihubungkan dari baterai ke kunci kontak ke baterai ke sekring, baru kunci kontak. Nah, yang satunya lagi dihubungkan ke terminal yang primary terminal positif. Negatifnya kemana? Nah, nanti negatifnya lah yang menghubungkan ke, tergantung daripada sistem pengapian itu sendiri. Karena begini, sistem pengapian itu pada dasarnya ada 3 jenis. Ya, ini sebenarnya harusnya dari awal tadi ya, saya lupa ya. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah sistem pengapian secara konvensional. Konvensional alatnya adalah platina. Ini pertama kali ditemukan sistem pengapian dipakai konvensional platina. Terus yang kedua yaitu semi elektrik. Alat yang dipakai adalah CDI. Ya, kalau di motor terus kita udah tahu ya, apa namanya CDI. Nah, yang ketiga adalah full elektrik. Nah, full elektrik ini cara kerjanya dipengaruhi oleh sensor. Nah, alat yang dipakai atau modul yang dipakai itu adalah ECU, Electronic Control Unit. Nah, itu untuk mesin injeksi, mesin yang sudah sistemnya sistem injeksi.
Nah, kalau untuk yang konvensional itu masih yang konvensional, namanya juga konvensional ya, tradisional atau manual, yaitu masih pakai pencampuran secara manual, yaitu pakai karburator. Nah, untuk di CDI pun, CDI yang semi elektrik itu ada yang sudah injeksi, ada juga yang masih pakai karburator, sistem bahan bakarnya. Kita lanjut ke kita teruskan balik lagi ke ini ya, ke ignition coil. Nah, ignition coil itu bahasa fungsi utamanya tuh begini. Dari baterai, sumber utama sistem pengapian itu tadi adalah baterai. Di mana baterai ini tegangannya hanya 12 volt. Kecil 12 volt. Sedangkan busi supaya bisa memercikan api atau si tegangan ini bisa loncat dengan jarak 0,75 sampai 0,85 mm itu dibutuhkan yang namanya tegangan yang tinggi. Nah, tegangan tinggi ini timbul itu dari ignition coil. Jadi ignition coil itu untuk menaikkan tegangan, bukan merubah ya. Menaikkan tegangan dari 12 volt menjadi minimal itu 9000 volt atau 9 kilovolt minimal. Maksimal tergantung daripada koil, ada yang 100.000, ada yang 150.000. Kalau koilnya koil bagus, koil racing untuk pengapian yang tinggi, ya dia harus tegangannya harus besar. Jadi inti fungsi koil itu adalah menaikkan tegangan, bukan merubah. Ya, kalau di sistem elektro ini namanya trafo step up. Jadi dari bawah ke atas menaikkan tegangan. Karena trafo itu ada dua, step up dan step down. Dari 220 menjadi berapa volt sampai minimal adalah 1,5 volt. Cuma jarang, kebanyakan dipakai adalah 3 volt. Nah, ini kebalikannya dari rendah ke tinggi, jadi step up. Untuk menghasilkan tegangan yang sesuai. Nah, komponennya apa? Di sini ada primary coil atau lilitan primer. Lilitan primer ini adalah fungsinya untuk menghasilkan medan magnet. Nah, yang kedua ada secondary coil atau lilitan sekunder untuk menghasilkan tegangan tinggi. Terus ada bungkusnya, ada karbon, terus ada iron core. Iron core itu adalah batang besi yang sebagai penghasil magnetnya nanti. Oke, kita lanjut. Nah, cara kerjanya begini. Ya, pada saat ini baterai terus pada saat kunci kontak on, ya, seandainya ini kunci kontak kita on, maka tegangan dari baterai ini akan mengalir ke primer coil. Nah, karena primer coil ini lilitan, nah lilitannya ini ukuran kawatnya lebih besar dibandingkan dengan secondary coil atau lilitan sekunder, maka magnet yang dihasilkan lebih besar. Jadi cara sederhananya begini ya. Semakin besar kawat, maka arus akan semakin besar. Arus ini untuk apa? Kalau di coil, arus untuk meningkatkan daya kemagnetan lebih besar. Semakin besar coil, semakin besar magnetnya. Itu. Nah, di sekunder ini berlawanan. Di sekunder ini ukuran kawatnya lebih kecil karena yang dihasilkan dia bukan arusnya, yang dihasilkan adalah tegangannya. Semakin besar atau semakin banyak lilitan, maka tegangannya semakin besar. Nah, makanya di sini kalau kita lihat, di sini ada 3 lilit. Contoh ya. Di sekunder ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lilit, berarti secara perbandingan 1:2. Kalau seandainya ya, di sini 12 volt, berarti ini naik nih karena 2 kali lipat, jadi 24 volt. Semakin banyak, semakin tinggi. Sesuai dengan spesifikasi coil. Nah, karena
kita tidak bisa memasang sembarang koil, tergantung daripada satu busi. Busi harus benar-benar kita perhatikan, jangan sampai koilnya tegangannya tinggi, businya nggak mumpuni. Kayak contohnya beginilah, kita punya mesin pompa air. Nah, mesin pompa air tegangan tinggi, jet pump lah kalau istilah sekarang. Tapi kerannya ini nggak kuat. Yang terjadi adalah rusak. Karena apa? Tidak mampu menahan tekanan yang tinggi. Yang kedua, nanti kabel. Kabel koil juga sangat mempengaruhi. Kalau kabelnya nggak mampu menahan tegangan tinggi, nanti akan bocor. Ketika bocor, terjadilah konslet. Konslet di tegangan tinggi, dampaknya apa? Dampaknya fatal. Kalau terjadi percikan di luar daripada busi, terus ada kebocoran bahan bakar. Nah, itulah terjadi kebakaran. Jadi kalau ada bahan bakar bocor itu ya dari selang yang sudah lama, sudah aus karena di dalam mesin panas, bocor, terus koilnya bocor, ya, timbul percikan, tersambar. Nah, itu banyak kasus yang terjadi ketika mobil dipakai kok kebakaran. Seperti itu. Adanya sumber api, adanya bahan bakar. Oksigen ya, di alam pasti banyak oksigen ya. Jadi kalau di alam kita membakar sesuatu tanpa harus perlu oksigen karena di udara sudah banyak mengandung oksigen. Tapi kalau di mesin itu oksigen harus diisap. Oke ya, lanjut. Nah, jadi seperti itu pengertian daripada koil, penjelasannya yang intinya adalah lilitan primer ini sebagai penghasil medan magnet. Nah, di sini ada kita lihat ada pergerakan medan magnet. Prinsip magnetin koil ketika tertutup. Nah, tertutup dalam artian kunci kontak on. Nah, ini kita lihat ada yang namanya garis medan magnet. Nah, pada saat si kontak ini membuka, maka si medan magnet ini akan hilang. Seolah-olah si lilitan ini digeser atau disinggungkan dengan magnet, maka terjadilah tegangan induksi. Jadi tegangan induksi hanya sesaat, sama seperti kita kayak dinamo pengisian atau genset ya, genset. Nah, kenapa genset itu tegangannya bisa stabil atau tegangannya kontinu? Di genset itu menggunakan 3 fase, 3 tahap. Sedangkan koil ini cuma 1 fase. 1 fase itu 1 tahap, 1 tingkatan ya. Sekali lewat. Nah, kalau genset atau tegangan rumah itu melalui minimal 3 fase, ada yang 6 kelipatan 3 ya. Nah, kalau di koil cuma satu fase. Jadi cuma begitu ada lewat. Hilang, ya hilang. Terus ada magnet lagi, magnetnya hilang, keluar lagi tegangan. Seperti itu. Nah, jadi jangan dibandingkan, kok koil tegangannya tinggi, belum ada yang namanya orang kejadian kesetrum koil meninggal. Belum ada, karena tegangannya sesaat. Nah, beda dengan di rumah. Di rumah, tegangan rumah itu memang kecil, cuma 220, maksimal paling 240. Tetapi dia kontinu. Ingat, dia kontinu, selalu ada terus menerus. Hilang ketika kita cabut. Jadi ketika nempel ke sengat listrik, ya nempel terus. Semakin besar di rumah ya, di listrik rumah, semakin besar ampernya, itu semakin kuat nempelnya. Nah, kalau di koil ini sesaat. Hanya ya kayak tersenggol. Jadi anggota badan kita di persendian itu kalau mengenai sesuatu suka kesetrum. Nah, seperti itulah yang namanya kesetrum koil. Lanjut. Nah, ini adalah gambar koil kering. Koil kering itu koil yang tidak
dilengkapi atau tidak difasilitasi oleh pendingin. Pendinginan itu cairan atau oli. Ini koilnya koil kering. Di sepeda motor, di mobil-mobil sekarang ya. Nah, lanjut. Nah, ini komponennya. Komponennya gimana sih komponennya? Nah, ini ada koil itu ya. Koil itu ada secara umum itu ada 3 terminal. Nah, ada 4 yang untuk tegangan tinggi. Nah, ini ada 3 terminal, ada A, C, B. Nah, A, C, B. Yang A itu adalah tegangan baterai. Di koil dilambangkan dengan B plus di koil. Nah, yang C itu adalah tegangan positif juga. Biasanya dilambangkan dengan tanda plus. Apa bedanya B plus dan plus saja? Bedanya adalah kalau B plus ini mengambil sumbernya dari baterai melalui starter. Jadi pada saat di starter tegangannya dari baterai diteruskan ke koil. Nah, yang plus itu dari kunci kontak. Nah, ya, dari kunci kontak. Kenapa harus 2? Karena begini. Ya, banyak yang bertanya ini ya. Saya jelaskan. Kenapa tegangannya 2 ada B plus dan ada plus? Karena pada saat mesin dihidupkan atau di starter itu tegangan akan turun karena baterai terfokus untuk menyalakan mesin, untuk mendorong mesin. Nah, karena mendorong mesin, maka tenaga baterai ini banyak terkuras di starter, sehingga ke komponen yang lain pun akan ikut terkuras. Nah, supaya di koil ini stabil, maka dari baterai langsung dihubungkan ke koil. Nah, seperti itu. Nanti pada saat mesin sudah hidup, suplai koil itu bukan dari B plus, melainkan dari plus. Karena mesin sudah hidup, starter mati, maka B plus pun juga hilang tegangannya. Seperti itu. Nah, yang B, ini yang huruf B, itu adalah massa. Negatif. Negatif ya, atau massa. Kemana? Tergantung dari sistem pengapian tadi. Kalau misalkan sistemnya konvensional, ya dia akan dimasukkan ke platina. Kalau misalkan sistemnya semi elektrik, ya dia akan dimasukkan ke CDI. Kalau misalkan ke ECU, ya dia akan dimasukkan ke ECU. Nah, makanya di sini lambangnya adalah massa. Nah, ada satu lagi nih panah ini kemana? Ini adalah tegangan tegangan sekunder akan dilarikan ke busi melalui distributor, dibagi di distributor nanti sesuai dengan urutan kerja mesin. Oke ya. Nah, rangkaian selanjutnya itu adalah kondensor. Kondensor ini fungsi utamanya adalah menyimpan arus atau menyimpan tegangan. Kenapa harus disimpan? Karena pada saat terjadinya buka tutup di kontak poin, menyambung dan memutus kontak poin, itu akan terjadi percikan. Di percikan inilah si kondensor menahan supaya percikan ini tidak terjadi. Seandainya percikan ini terjadi, maka si tegangan primer tadi tidak 100% terputus, dia masih terhubung. Waduh. Terus lanjut. Di situ ada distributor unit. Nah, di distributor unit itu ada beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah governor controller atau governor governor adventure ya. Fungsinya untuk apa? Governor controller atau governor adventure ini fungsinya adalah untuk memajukan sistem pengapian ketika putaran mesin itu tinggi. Kita putaran mesin tinggi, maka sistem pengapian harus diawalkan atau dimajukan. Nah, tuh komponennya. Nah, di sini ada yang namanya pegas, ada governor weight, bandul atau beban,
Ada cam defiling pin, itu adalah pendorong untuk memajukannya, dan ada weak support pin, jadi untuk mengunci. Ini sebelum di ya ini adalah governor Adventure sebelum dinyalakan mesin. Nah, ini ketika dinyalakan, semakin ini Adventure Angel, ini sudut pengapiannya. Semakin tinggi putaran mesin, maka jaraknya semakin besar. Semakin pelan putaran mesin, maka jaraknya semakin kecil. Itu prinsipnya. Jadi semakin ngebut, pengapian semakin maju. Nah, selanjutnya ada vacuum adventure. Ini fungsinya sama juga, sama seperti governor adventure atau governor controller. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memajukan sistem pengapian tergantung daripada beban mesin. Jadi beban mesin itu contohnya misalkan ketika mobil ini melewati tanjakan, mobilnya ini naik nanjak, si mesin akan berputar agak lambat. Tetapi suplai bahan bakar ini banyak. Nah, untuk membakar bahan bakar yang jumlahnya banyak, maka dibutuhkan pengapian yang lebih awal, yang lebih cepat. Nah, tugas vacuum adventure lah yang mengambil alih supaya lebih maju, supaya lebih cepat pengapiannya. Nah, itu ya perbedaannya. Fungsinya sama antara vakum dan governor, yaitu sama-sama memajukan pengapian. Kalau vakum itu tergantung beban, kalau governor tergantung kecepatan. Nah, itu komponennya ya, komponen sistem pengapian. Nah, kalau di sistem pengapian konvensional ini yang sering terjadi kerusakan biasanya adalah dari platina karena aus. Ya, karena aus, karena sering buka tutup maka terbakar sehingga kontak poinnya ini cepat habis. Itu biasanya yang sering mengalami gangguan ya di sistem konvensional. Mungkin ini materi ini dulu ya, materi yang disampaikan. Nanti kalau lebih jelasnya kita akan melihat secara langsung ketika praktek. Ya, ketika praktek barangnya seperti apa, kondisinya seperti apa, fungsinya seperti bagaimana cara kerjanya, secara jelas detailnya nanti ketika praktek. Ya. Kalau sudah paham misalkan atau masih ada pertanyaan, silahkan kalian isi di kolom komentar. Silahkan kalian berkomentar pertanyaan apa, nanti insya Allah kalau bisa saya jawab ya saya jawab, kalau nggak bisa tapi mudah-mudahan saya jawab. Nah, jangan lupa untuk share video ini, like video ini, dan terakhir adalah titip subscribe-nya untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.